this YouTube channel. Itu selamat pagi semua. Pada film kali ini, saya akan membawakan topik dengan judul Self-care is not selfish dan kenapa kita harus memprioritaskan diri kita sendiri. Oke. Film itu pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak gini? Misalnya nih, yang pertama, mata capek lihat layar, tapi kita masih lanjut kerja terus. Kadang tuh mata udah berat nih, udah pedih, tapi kenapa tangan kita masih terus ngetik? Kayaknya udah otomatis aja gitu. Kadang bukan karena deadline, tapi karena memang udah kebiasaan kita itu untuk terus produktif. Walaupun kadang tubuh kita itu udah letih ataupun capek. Lalu yang kedua, eh, pernah nggak sih teman-teman ngerasakan kadang kita itu susah nolak kerjaan, meski kita itu udah overload. Jadi pas ditawarin kerjaan tambahan nih, otak itu udah teriak, no atau tidak gitu. Tapi tak kenapa mulut kadang bilang, boleh deh. Nah, kadang gara-gara itu kita jadi lupa nih terhadap batasan diri kita sendiri. Padahal overload itu bukan tanda kita hebat, tapi bisa jadi tanda kita nggak tega nih, bilang enggak. Lalu yang ketiga, pernah nggak sih teman-teman ngerasa bersalah nih waktu lagi istirahat? Misalnya nih, waktu lagi ngopi atau lagi rebahan sebentar, kadang kita jadi malah pikirin kerjaan. Kayak misalnya teman-teman berpikir, ah kerjaan aku kurang produktif nih atau sebagainya gitu. Lalu yang terakhir, nah, nunda makan siang karena kasihan ngedebak. Nah, ini mungkin yang paling sering sama relate-nya ke developer nih. Kadang kita merasa lagi greget sama kerjaan, terus bilang, ah nanti aja makan siangnya dan sebagainya. Tapi gara-gara nunggu itu, akhirnya kelarnya malah 2 jam kemudian. Jadi akhirnya nggak makan. Nah, kalau teman-teman pernah ngerasakan salah satu dari poin-poin tadi, berarti kita punya PR bareng nih. Jadi, gimana caranya agar kita itu bisa tetap kerja dengan semangat, tapi nggak lupa nih sama self-care atau diri kita sendiri. Lalu sebelum lanjut ke lebih dalam, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih apa itu self-care. Jadi self-care itu sebenarnya bukan cuma tentang skincare, staycation, atau rebahan nonton Netflix. Itu bisa jadi bagian dari self-care, tapi sebenarnya maknanya jauh lebih dalam dari itu. Jadi self-care itu adalah segala bentuk usaha yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan fisik, mental, emosional kita. Nah, ini tentang mengenali kebutuhan diri lalu memenuhinya tanpa ada rasa bersalah. Contohnya nih, tidur, tidur yang cukup tanpa bergadang tiap malam, baru makan makanan sehat dan tepat waktu, bilang enggak ke hal yang bikin kita stres, luangkan waktu untuk melakukan hal yang kita suka walaupun cuma sehari, bahkan hanya curhat ke teman ketika kita lagi ada masalah gitu. Jadi intinya self care itu adalah sayang sama diri sendiri. Self care itu bukan egois ya, justru dengan menjaga diri kita sendiri, maka kita sepenuhnya bisa membantu orang lain, entah itu keluarga, tim, ataupun pekerjaan kita. Lalu muncul tuh pertanyaan, kenapa kita butuh self care? Yang pasti yang pertama, dengan self care, dengan kita self care, itu kita membuat nggak mudah burn out. Jadi kalau kita terus-terusan nih, gas kerjaan kita tanpa rem, ujung kan pasti bisa burn out nih. Nah, kalau udah burn out, biasanya kerjaan kita jadi nggak optimal, emosi naik turun, dan kadang kita jadi kehilangan motivasi untuk kerja. Lalu yang kedua, kita butuh self care untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Jadi self care itu membantu kita menjaga kestabilan emosi. Kita juga lebih tenang, lebih fokus, dan lebih bisa untuk menghadapi tantangan harian. Lalu yang, ket- lalu yang ketiga, lalu yang ketiga itu meningkatkan kualitas hidup. Jadi dengan rutin kita melakukan self care, kita bisa lebih menikmati hidup nih, bukan sekedar hanya bertahan hari demi hari. Kak Agung, maaf itu ke mute Kak Agung. Mas Agung boleh on cam juga ya Mas? Oh, boleh. Ya, terima kasih Dari Mas. awal ya mas. Dilanjut aja nggak apa-apa. Terusin. Tadi dari awal nggak masuk ya? Aduh. Tadi terdengar kok Mas. Oke. Oke.
Saya ulangi ya, kenapa kita butuh self care dari nomor 2. Oke, jadi kita butuh self care itu salah satunya itu meningkatkan kualitas hidup. Oke, jadi dengan kita rutin melakukan self care nih, justru kita bisa jadi lebih menikmati hidup. Bahkan kita hidup itu nggak sekedar hanya mengikuti rutinitas kita, tapi kita juga bisa hidup dengan sadar dan seutuhnya gitu. Lalu yang keempat, kita butuh self care tentunya supaya kita bisa membantu orang lain gitu dengan mudah. Ibarat nih, gelas yang kosong. Kalau gelas kosong, gimana kita nih bisa nuang suatu hal ke gelas lain? Nah, kita bisa nih support orang lain dengan maksimal kalau kita itu udah terisi. Ibarat gelas tadi kalau ada isinya baru kita bisa membantu orang lain gitu. Lalu muncul nih gimana nih cara mulai agar kita gimana cara mulai self care? Oke, sebenarnya self care itu nggak harus mahal ya, nggak harus liburan ke Bali atau kemana pun itu yang mahal. Self care itu bisa kita lakukan dengan hal yang kecil, yang penting konsisten. Misal nih, pertama kita kenali nih kebutuhan diri kita sendiri, tanya ke diri kita sendiri, aku lagi butuh apa sih? Istirahatkah? Apakah makan yang benar? Butuh ngobrol? Atau bahkan butuh waktu sendirian? Contohnya, misal kita lagi gampang kesel pas lagi debugging, mungkin kita bisa sadar diri nih, apa mungkin aku kurang istirahat ya? Maka kita bisa coba ambil istirahat bentar gitu. Lalu contohnya misal kita susah fokus nih waktu lagi meeting atau sprint planning, mungkin kita bisa mikir, apa aku karena belum makan tadi ya? Gitu. Lalu yang kedua, kita bisa mulai dengan jadwalkan waktu untuk diri sendiri. Kita coba luangkan waktu entah 10 atau 15 menit sehari buat melakukan hal yang bikin kita recharge. Ini relate sama yang pertama tadi contohnya. Jadi kita bisa coba untuk ngopi santai atau jalan-jalan kecil atau sekadar diam tanpa gangguan. Lalu kita bisa mulai juga self care itu dengan belajar bilang enggak. Karena kita ini sering merasa bersalah nih kalau menolak permintaan orang lain. Padahal kita sendiri kadang udah merasa overload. Jadi sebenarnya self care itu juga mengajari kita agar kita itu berani pasang batasan. Atau misalnya kalau misal teman-teman merasa nggak nyaman dengan orang lain, kita bisa aja ngomong boleh, tapi setelah tas saya ini selesai ya gitu. Lalu yang keempat adalah sadari bahwa istirahat itu bukan suatu hal atau suatu hal yang mewah gitu. Jadi kita coba memanfaatkan istirahat, jangan pernah mikir belum capek dan sebagainya gitu. Atau mungkin kita berpikir gengsi nih kalau kita istirahat jadinya lambat nih kerjaan. Padahal istirahat itu bukan tanda kita lemah loh. Justru itu adalah tanda kita sebenarnya penting untuk melakukan recharge. Oke, lanjut. Berikut adalah beberapa mitos dan fakta mengenai self-care. Mitos yang pertama, self-care itu egois. Faktanya, self-care itu sebenarnya bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, kita gas saja nggak mungkin kita bantu orang lain kan. Nggak bisa kita kerja optimal kalau diri kita sendiri aja nggak terurus. Nah, baru yang kedua, mitos yang kedua itu adalah self-care itu harus mahal dan estetik. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, faktanya self-care itu sebenarnya hanya cukup sesederhana kita makan tepat waktu dan tidur cukup. Lalu yang ketiga, mitosnya adalah istirahat itu berarti sama dengan malas. Justru ini salah besar. Faktanya istirahat itu justru membantu kita untuk lebih fokus dan produktif. Karena jelas, kita ini bukan robot. Kalau dipaksa terus-terusan, ujung-ujungnya malah burnout. Justru orang yang tahu kapan dia rehat atau istirahat, biasanya untuk kerjaan dia lebih sustainable untuk jangka panjang. Lalu, yang terakhir itu adalah self-care itu buang-buang waktu nih. Justru faktanya, dengan kita melakukan self-care, itu sama dengan kita berinvestasi agar kita itu nggak gampang tumbang. Ya, bayangkan aja jika kita abai terhadap self-care dan ujung-ujungnya jadi jatuh sakit. Malah lebih banyak membuang waktu daripada kita coba untuk istirahat selama 15 menit kan secara self-care. Sebagai penutup, berikut saya rangkum beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, kamu penting, bukan cuma taks kamu. Jadi jangan biarkan gara-gara pekerjaan kita jadi lupa sama diri sendiri. Karena aset berharga itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, bukan pekerjaan ini. Karena pekerjaan ini sebenarnya butuh kita gitu, atau taks kita gitu. Oke. Lalu yang kedua, self-care is not selfish.
Oke, jadi merawat diri itu bukan sesuatu yang egois, tapi tentang berinvestasi pada diri sendiri agar bisa tetap produktif dalam jangka panjang. Jadi dengan kita self-care, kita jadi bisa tetap waras, tetap produktif, dan tetap jadi versi terbaik kita untuk diri kita sendiri dan orang lain dan untuk kerjaan kita. Mungkin sekian dari saya. Iya, makasih atas kesempatannya. Menurut saya kontennya menarik sih. Kalau dari saya sih mau nanya ini ya, kalau dari Kakak sendiri, eee, bagaimana sih tips untuk, kayak membedakan kalau misalnya hal yang saya lakukan ini merupakan bentuk self-care dan bukan prokrastinasi? Soalnya tuh, saya sering kalau misalnya ada satu kerjaan sudah gitu, "Oh, saya mau istirahat nih," cuma ujung-ujungnya kebablasan dan malah tidur. Gitu sih sederhananya sih, Kak. Kalau dari Kang sendiri gimana? Mmm, eee, Bapak boleh diulangi lagi tadi kurang jelas? Oh ya, gini, Ya. kalau dari pengalaman Kakak pribadi, bagaimana cara membedakan hal yang saya sedang lakukan, itu tuh merupakan bentuk self-care dan bukan males-malesan atau prokrastinasi, gitu sih. Justru ya untuk, sesuai kalau sesuai pengalaman saya ya, kalau kita ada alasan untuk menunda pekerjaan itu sama aja dengan kita malas-malasan. Jadi mungkin kita gini, kita capek nih, mungkin nanti aja dah. Nah, itu berarti sama aja kita sebenarnya malas, nah itu kalau malas-malasan ya. Tapi kalau self care itu biasanya kita tahu nih, kapan kita untuk istirahat dan kapan kita untuk memulai, gitu. Ya, oke. Thank you Mas Hiden. Atau ya ini aku sangat apa ya? eh, Mungkin setuju lah dengan isi topik yang dibawa oleh Mas Agung ya. Terutama self care itu emang penting banget. Dan aku ngerasain hal itu di mana ya dengan hektiknya project kita juga nih sekarang yang reality project gitu kan pasti hektik banget, mungkin kurang waktu juga. Jadi untuk bisa melakukan hal seperti self care aja tuh udah sulit kali ya gitu. Nah jadi aku sih nggak ada pertanyaan, cuman paling aku cuma bilang kalau self care itu emang penting banget karena kalau kita burn out dan udah nggak bisa perform ya, jadi ini akan berpengaruh juga ke pekerjaan kita sih gitu ya. Eh, jadi ya harus emang ujung-ujungnya kita harus pentingin diri kita dahulu karena pastinya nanti untuk yang perform itu kan adalah diri kita juga ya, bukan yang lain juga gitu. Jadi emang menurutku topik ini penting dan thank you Mas Agung udah bawain topik ini. Makasih atas penyampaiannya Kak Agung. Jadi aku mau kasih pertanyaan aja sih, gimana cara kita self-care itu biar tetap ngepentingin, diri kita di dunia korporat yang cukup sibuk ini, buat semuanya. Makasih. Di kerjaan kita coba introspeksi diri kita dulu ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di slide keberapa tadi ya. Jadi bisa mulai dengan ini aja dulu sih. Ini kita coba kenali kebutuhan diri sendiri dulu. Kita coba tanya ke diri sendiri. Kita lagi butuh apa nih? Atau misalnya kok kita lagi kesel nih, tiba-tiba kok kesel aja bawaannya. Mungkin kita bisa kenali diri sendiri gitulah. Lalu yang kedua, kita coba jadwalkan waktu untuk diri sendiri. Ya, luangkan waktu untuk 10 atau 15 menit untuk istirahat. Lalu kita coba belajar bilang enggak. Jadi jangan oke 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 aja, jalan-jalan aja. Padahal kita sendiri juga udah overload gitu. Nah, kita coba belajar bilang enggak nih, nanti aja deh Mbak atau Mas gitu. Ini saya lagi overload nih gitu. Jadi jangan enggak aja gitu. Yang keempat itu kita pokoknya sadar di bahwa saja istirahat ini hal yang penting. Jangan berfokus ke diri sendiri untuk melakukan hal yang kita itu sebenarnya udah lelah gitu. Kita coba biasakan untuk ngambil rehat sejenak gitu. Menurut saya sih itu sih Mbak ya untuk duluannya. Oke, makasih ya Kak tanggapannya. Ya, oke, saya tambahkan sedikit ya.
ada suatu buku yang baik ya, yang selalu saya rekomendasikan dan nggak bosan merekomendasikan. Seven Habits of Highly Effective People, ya, ditulis Stephen Covey. Ada satu kebiasaan yang baik ialah first thing first ya. Jadi silakan teman-teman kalau ada waktu cari bukunya dan dibaca gitu ya. Nah itu maksudnya gimana? Karena tadi pertanyaan soal dinamika pekerjaan yang cukup hektik ya, jadwal yang cukup ketat ya. Nah, Agung thank you ya bawa materi ini dan saya pikir ini penting sekali. Teman-teman memang diharapkan kita itu bisa membuat rencana yang baik ya. Jadi kita dalam membuat perencanaan itu tentunya kita menyusun prioritas. Dan mungkin atau saya yakin sudah pernah dengar ya kuadran penting dan kuadran mendesak ya. Nah, hal-hal seperti ini adalah ada di kuadran yang penting tapi tidak mendesak ya. Jadi karena ini penting harus direncanakan, dijadwalkan dengan baik ya, sehingga tidak jadi mendesak begitu. Kalau sudah bilang burnout itu berarti sudah mendesak ya. Nah, sehingga diharapkan self care ini tuh jangan sampai begitu gitu. Ya, nah, tolong yang di project misalnya gitu ya, koordinasi sama PM-PM-nya ya, sama Kak Mary itu bisa untuk meminta mengambil jadwal cutinya begitu ya. Dan itu bisa direncanakan dan kita paham ya bahwa roda itu kan berputar ya. Kadang kita peak banget gitu ya. Benar-benar padat nggak bisa ini, mungkin mau go live ya, dikejar deadline dan sebagainya. Tapi kan tidak selamanya roda itu begitu ya. Nah, sehingga itu harus kita siasati dan kita pikirkan yang terbaik supaya kita tidak dalam kondisi itu. Gitu. Ya, demikian tambahan saya.